dan besoknya udah gajian lagi. Dia teringat kenangan indah bulan lalu. Dulu aja jadi 20 juta, kenapa tidak terulang kembali? Depo lagi. Kalau kalah gimana? Ngeles. Menang bulan lalu lebih gede. Ini cuma kalah gopek. Terus gimana buat balikinnya? Aku hanya perlu taruhan 1 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, modal gopekku balik, berikut keuntungannya. Kalau 1 jutanya kalah gimana? Ya tinggal taruhan 2 juta. Karena hanya dengan sekali kemenangan, 1 jutanya balik, berikut keuntungan. Kalau 2 jutanya kalah gimana? Ya tinggal taruhan 4 juta, bos. Karena hanya dengan sekali kemenangan, 2 juta modalnya balik, berikut keuntungannya. Permasalahannya, kalau 4 jutanya kalah dan gaji dia memang cuma 4 juta. Pilihannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan gajian lagi, atau maksain nyari duit 8 juta karena hanya dengan sekali kemenangan 4 jutanya balik, berikut keuntungannya. Temen lewat naik motor, bro pinjem deh, mau ke warteg belanja beli nasi. Oke, ternyata digade. 8 jutanya kalah, apa pilihannya? Antara nahan lapar sampai bulan depan, belum digamparin temen gara-gara ngilangin motornya, atau maksain nyari duit 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan, motor teman balik, kemenangan dia balik, modal dia juga balik. Mampir ke rumah ibunya lagi sholat duha, gelangnya dicolong atau surat rumahnya digade. Kalau kalah lagi, coba begitu terus. Bandar kalau udah di titik itu, udah tinggal di setting, jangan dikasih menang lagi. Kenapa? Buntu dia. Gak semua orang rela tabungannya bertahun-tahun atau bahkan berbulan-bulan hilang hanya dengan kekalahan 1 malam. Maka dia pasti mikir gimana cara aku balikin duit secepat mungkin. Di otak dia udah buntu, yang paling cepat tinggal main. Nyolong belum tentu berani. Makanya kadang mentok-mentoknya apa? Foto sama KTP, cekrek, cair, pinjol, dosa yang baru, riba, lingkaran setan. Ya, kecanduan bukan itu namanya. Bukan. Kabelejong. Ya, apa ya Indonesianya? Tergelincir kali ya. Apa ya? Ya gitu ya. Kabelejog eta asli. Ya. Enggak ada ceritanya. Punten ya. Misalkan tadi yang main tadi dikasih menang. Terus berhenti main seumur hidup. Tidak akan ada pernah ceritanya si bandar ngutus tukang pukul ke rumah kita buat maksa kita, taruhan gak lu? Gak ada. Yang dilawan tuh aslinya dirinya sendiri. Jadi udahlah, Koko izin ya, Koko bicara tentang perjudian itu ya Allah sampai berbusa, baik di podcast bahkan sampai ke kementerian, karena ada yang tergelincir juga. Tapi ya punten ya, apa semua yang Koko sampaikan dari semua itu semua kan bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah, tapi sudut pandang bandar yang gak mungkin kalah secara matematika. Jadi kadang kalau sampai ada kayak entah di podcast dikajar, kenapa kok harus ditulis bandarnya? Kadang saat senyum biar cuman orang mikir aja, yang pasti menang aja udahan. Ini kenapa yang pasti kalah gak udahan-udahan? Kan ngakunya laki-laki itu pria manusia yang paling berakal, logik, perempuan mah perasa, masa kayak gitu aja gak kepikiran. Ini mah ngajak ngobrol gitu. Ibarat ini obrolan jam 3 pagi lah udah. Ngobrol, ya. Jangan ya, udah. Kok pengen lulusin dulu tentang konsep rezeki, karena ini yang biasanya jadi alasan. Orang biasanya mikir, kok
Kalau yang halal tuh sedikit, dapatnya segitu aja, buat uang dapur, uang sekolah anak, token listrik, nggak cukup kok. Tapi kalau yang haram bisa dapat banyak. Pernah ada yang mikir kayak begitu? Yuk kita lurusin. Pak, rezeki Bapak, kalau kata Allah rezeki Bapak bulan ini 1 miliar, mau halal mau haram, Bapak tetap dapat 1 miliar demi Allah. Misal, ya. Masa iya sih kok? Iya. Landasannya apa? Kisahnya Ali bin Abi Thalib. Dalilnya, suatu ketika Ali bin Abi Thalib minta seorang pemuda untuk bersihin kudanya. Ditinggal sholat dulu sebentar. Beres sholat, pemudanya hilang, kudanya ada. Dan yang hilang bukan cuma pemudanya, tapi berikut dudukannya, pelana kudanya tuh, dudukan yang nyambung ke kaki buat pijakan, itu hilang. Ya sudah, Sayyidina Ali pergi ke toko kuda buat beli pelana yang baru. Nyampe salah satu toko, kayak ngelihat kayak kenal. Pak, itu kayak pelana yang saya kenal, Pak. Bapak dapat dari mana pelana itu? Oh, tadi ada pemuda yang jual. Bapak kasih uang berapa ke pemuda itu? Dijawab 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, seberes aku sholat, aku juga mau ngasih 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Sama. Tapi si pemuda nggak sabar. Wah, ditinggal sholat nih. Yang sholat sahabat Nabi pula, pasti sholatnya lama nih. Nggak mungkin kuliah kulhu kayak kita, ya nggak? Sekalinya ganti inatoina kita mah. Ah, lama nih pasti nih. Wah, daripada lama, tadi nggak dikasih tahu mau dikasih duit berapa? Bagaimana kalau dicolong? 1 duitnya lebih cepat, 2 bisa jadi lebih banyak. Colong. Ternyata kata Allah rezekinya cuma 1 dirham, Mbak. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya tetap sama. Mas, mau enggak. Kalau mau 1 dirham, kalau enggak sana bawa toko lain. Semua toko jawab kayak begitu. Akhirnya dia berkata, ya udahlah Pak, daripada nggak laku, mana sini 1 dirhamnya? Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih bersabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? Enggak. Jadi pasti sama. Kok itu yang koruptor uangnya banyak? Ya, yuk kita jawab ya. Karena itu belum tentu jadi rezekinya. Ingat, rezeki manusia kata Nabi cuma ada 3. Berapa? 1 yang dimakan jadi kotoran. 2 yang dikenakan menjadi usang. 3 yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1 yang dimakan. 2 yang dikenakan. 3 yang diinfakkan di jalan. Boleh, contoh. Bu, ini boleh saya makan? Boleh saya bawa pulang nggak? Boleh. Berarti ini punya saya ya? Punya saya Bu ya? Ternyata di jalan digondol monyet. Ada monyet nggak di Sukoharjo? Nggak ada. Tapi yang kayak monyet ada kali. Misalkan ya. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain, betul? Yang mana yang jadi rezeki saya? Yang udah lewat. Contoh lagi, di rumah punya kulkas, Mbak? Punya kulkas, Pak? Di dalamnya ada migar, minuman segar. Ya. Boleh dong disingkat. LKPI juga singkatan, ya nggak? Nih. Ternyata ponakan pada datang, diminumin sampai habis. Rezeki ibu yang beli kulkas atau rezeki ponakan? Ponakan. Kita aja ngaku-ngaku, kan kulkas saya. Yang beli isinya juga saya. Selagi belum lewat sini, bukan jadi rezeki kita. Ya. Contoh lagi, Bapak Ibu punya rekening.
Punya buku tabungan. Buku tabungan itu buku yang paling unik. Sesekali dia bisa membuat orang menangis, sesekali tertawa, ya. Tergantung saldo, ya. Bapak nangis baca novel apa? Bukan kok, ini buku tabungan saya, gitu katanya. Ternyata ada yang buku tabungannya banyak isinya. Isinya ya, bukan buku tabungannya banyak tapi saldonya nggak ada, ya. Habis ngelihat saldonya banyak, anaknya nelpon. Ma, aku belajar nyetir nabrak. Astagfirullah dek, kamu nggak apa-apa nak? Nggak apa-apa ma, tapi harus ganti rugi. Berapa dek? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Gampar sama mamanya. Milih-milih dong kalau cilaka. Gimana milih? Di kalender nggak ada tulisan hari naas. Tahu-tahu harus bayar bengkel, berarti jadi rezeki bengkel. Kita ngaku-ngaku. Ini Koko punya kisah yang lebih ngelihat langsung. Ini juga lebih nyata. Bagi yang tadi teman saya bilang yang di Thailand, Koko punya teman di Thailand, dia salah jalan juga, dia jadi bandar narkoba, ya. Kalian punya potensi yang sama sih, tapi mudah-mudahan enggak, ya. Suatu ketika, ya dia agak unik sih. Dia bandar narkoba tapi rajin menabung. Dia berkata, saya nggak pengen selamanya hidup kayak gini bro. Suatu saat saya pengen berhenti nyenengin mama saya. Orang Bogor juga. Jadi rajin menabung, nggak main perempuan, nggak minum minuman keras, nggak main judi. Masalah dia cuma satu, narkoba doang. Karena setiap hari harus quality control. Ya, dia cobain, nggak pakai kelinci percobaan, nggak. Ya. Dan rajin menabung, sayang sama ibunya. Oh, jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu kan? Ya. Gimana ya? Suatu ketika dia dicepuin, dikhianati. Pacarnya kabur sama laki-laki lain, dia ditinggalin dan ketangkep. Ketangkepnya di perbatasan Thailand sama Kamboja. Jadi di penjaranya di Kamboja. Di penjara kan nggak enak ya. Ada yang pernah? Mudah-mudahan jangan ya. Nego dia sama yang nangkep. Minta dilepasin. Saya nyebutnya oknum ya. Karena demi Allah pasti masih banyak polisi yang soleh. Pasti masih banyak. Tapi lagian ini polisi Kamboja deh, jadi nggak apa-apa lah ya. Polisi India kan ada, telat melulu. Kalau ini polisi Kamboja, ya. Nego dia sama yang nangkep. Nominal yang diminta sama yang nangkep itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas sih bebas bos, tapi nol lagi. Ngelamun tuh dia. Atau berarti selama ini saya buat apa nabung irit-irit? Cuman buat jadi rezeki haram oknum itu. Asli. Orangnya irit tuh. Bandar narkoba kaya, sendal nggak bolong nggak ganti, handphone nggak pecah nggak ganti. Baju udah belel, ganti warna, dia cuman dipindah dari berangkat pergi main jadi berangkat buat pergi tidur. Jadi cuma ganti shift doang bajunya. Aneh orang. Tapi ya udah, karena rezeki. Makanya kalau ada yang berkata, wah kasus korupsi timah 300 triliun, dendanya cuma 1 miliar, penjaranya cuma 6,5 tahun. Langsung banyak yang bikin video TikTok waktu itu. Saya juga mau dapat duit segitu, penjara cuma segitu, masih ada duit banyak begitu bebas. Pertanyaannya satu, kata siapa bakal jadi rezeki dia? Antara ketangkep duluan atau mati duluan? Duitnya juga nggak lihat, dan di rekening. Mati lampu sedunia nggak bisa diambil. Ya.
Kalaupun ternyata kemakan diambil, yes, masih ada sisa uang, bebas nanti potongan, udah gitu bisa buat uang pangkal sekolah anak, buat jajanin istri, buat jajanin selingkuhan. Pertanyaannya, siapa yang jamin kita ada umur sampai nanti bebas? Nggak usah dia lah. Yuk kita nanti sore yakin nggak pada pulang nyampe ke rumah? Allahu a'lam. Makanya hati-hati yang dibawa kipas tuh, takut tiba-tiba. Enggak ya, tenang aja. Bukan nakut-nakutin, bukan. Ya. Kan nggak lucu juga mati ketiban kipas ya. Ya. Enggak. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Punten ya. Kadang uang udah banyak nih, bisa beli makanan, bisa beli makanan, bisa beli makanan. Kan satu porsi dia sanggup beli 1000 porsi. Jangankan beli 1000 porsi, dia sanggup bayar 1000 beli 1000 restoran. Pertanyaannya, emang perutnya muat? Enggak, muatnya cuman paling banyak 2 porsi.